Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azegina Kila dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Yang pertama ada pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa dengan tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Lalu faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Harga barang komplementer dan subsidi, 2. Jumlah pendapatan, 3. Perubahan tradisi mode dan selera, 4. Jumlah dan karakteristik penduduk, 5. Perkiraan dan harapan masyarakat, 6. Hari raya keagamaan, 7. Kondisi sosial dan ekonomi. Lalu fungsi dari permintaan. 1. Banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen tergantung pada tinggi dan rendahnya harga tersebut. 2. Jika harga barang naik setiris paribus, jumlah permintaan barang akan berkurang. Jika harga barang turun, jumlah permintaan akan naik. Lalu ada pengertian penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan bisa ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Ekspektasi dan harapan produsen, 2. Kemajuan teknologi, 3. Biaya produksi, 4. Persediaan sarana produksi, 5. Peningkatan jumlah produsen, 6. Peristiwa alam, 7. Harga barang dan jasa. Lalu fungsi penawaran. 1. Jumlah penawaran suatu barang juga tergantung pada harga barang setiris paribus. 2. Jika barang bertambah, jumlah penawaran akan bertambah, begitupun sebaliknya. Lalu ada hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang akan diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Lalu ada hukum penawaran. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Lalu ada proses terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam proses pembentukan harga, jelas terlihat berlakunya hukum permintaan dan penawaran. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Sistem perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu barang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Lalu ada pengertian elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran berapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Lalu macam-macam elastisitas permintaan, yaitu ada permintaan elastis, 2 permintaan inelastis, 3 permintaan elastis uniter, 4 permintaan elastis sempurna, dan 5 permintaan inelastis sempurna. Lalu faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu 1. Ketersediaan barang subsidi, 2. Proporsi pendataan yang dibelanjakan untuk barang, 3. Kategori barang yaitu kebutuhan pokok untuk kebutuhan mewah, 4. Ada keragaman penggunaan barang. Lalu, pengertian elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran berapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Macam-macam elastisitas penawaran yaitu 1. Penawaran elastis, 2. Penawaran inelastis, 3. Penawaran elastis uniter, 4. Penawaran elastis sempurna, dan 5. Penawaran inelastis sempurna. Lalu faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu 1. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi, 2. Daya tahan barang, 3. Mobilitas faktor produksi, 4. Kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Lalu pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertumbuhnya permintaan dan penawaran sehingga harga dapat ditetapkan. Peran pasar yaitu 1. Untuk melakukan promosi, 2. Untuk menetapkan harga dan nilai, 3. Untuk mendistribusi barang dan jasa, 4. Untuk menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Yang kelima, untuk menentukan jumlah persediaan, 6. Untuk mengatur kegiatan produksi. Bentuk-bentuk pasar ada 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah
suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, semua produk yang dijual terlihat identik sehingga pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A atau produsen B. Pasar persaingan tidak sempurna adalah situasi di mana penjual atau pedagang dalam suatu pasar lebih sedikit dibandingkan pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna ada dua, yaitu satu, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Contohnya, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero. Lalu, yang kedua, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya, pasar smartphone. 3. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya, pasar sepeda motor Indonesia. Lalu, peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, hadirnya internet membuat perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau yang kita kenal e-commerce. Dalam e-commerce, perusahaan atau seseorang dapat menjual produknya pada konsumen melalui internet lewat situs yang mereka buat sendiri. Iptek tidak dapat mengubah struktur pasar, contohnya inovasi di bidang perkembangan komputer pribadi tahun 1980-an, misalnya mengubah kondisi industri komputer yang dimonopoli perusahaan IBM. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, kekurangan dan kelebihan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.